panjang di situ. Ujungnya ibu angkat saya cerita kemauan saya untuk pindah agama. Kaget, ibu saya kan yang hadir, bapak nggak hadir karena sibuk kan ngurusin jamaah-jamaahnya gitu. Nah kemudian itu dilaporin ke bapak saya, sampai ke bapak saya dilaporin, tahuan tuh, ngomong besar tuh, ini anak kiai lah kalau bahasanya, anak ustadz, anak paling kecil gitu ya, tahu apa dari siapa? Dia langsung suuzon, ini jangan-jangan karena ibu angkatnya itu didoktrin atau diajarkan tentang Islam apalah pokoknya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa Anaba TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel YouTube Anaba TV yang insya Allah menginspirasi kita bersama insya Allah. Dan kali ini, masya Allah, tabarakallah, kami dan tim Anaba TV bisa mengunjungi atau bersilaturahmi kepada guru saya pribadi. Ya Allah. Dia adalah Ustadz Rahmat atau Rahmat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Seperti yang kau lihat. Masya Allah. Makin segar. Alhamdulillah. Jadi sekarang Ana udah di Anaba TV. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kehidupan antum. Amin. Insya Allah. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Dan apa namanya? Ya di bawah naungan Ustadz Nababan saya bergabung di sini Pak. Dan kita kan sempat ngomong ya, diskusi ya kemarin, ngobrol di WA. Saya pengen Ko Rahmat ini berbagi nih kisah. Insya Allah. Ya. Boleh Ko ya? Boleh. Di Anaba TV ini ya. Insya Allah. Yang Ana tahu kan punya perjalanan panjang nih. Ya. Boleh nggak tuh diceritain? Mungkin dari perkenalan dulu kali ya. Baik. Silakan Ko, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara وعبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث في أم القرى وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مراء. Amma ba'd, alhamdulillah. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Masya Allah kesempatan keluangan waktu sehingga bisa dikunjungi oleh tim Anaba TV. Ya mudah-mudahan menjadi TV yang mensiarkan dakwah Islamiyah semakin meluas ke depannya insya Allah. Dan alhamdulillah yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan kok ya. Amin. Keluarga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan modern seperti ini, banyaknya pergaulan yang merusak anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad SAW, narju syafaatuhu, yang kita sangat berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dimasukkan dalam golongan umatnya, barisannya tahta liwa la ilaha illallah, di bawah naungan bendera atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. Dan juga kita mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa jamaah ya Anaba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat atau bisa dipanggil Koh Sun Hua. Iya, Koh Sun Hua bukan Sun Gokong ya. Koh Sun Hua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sebagaimana tadi sampaikan Ko Adam bahwa kami ini sebelumnya sudah saling kenal. Alhamdulillah bersilaturahim jalan terus. Namun beliau meminta kepada saya waktu untuk bisa berbagi cerita. Ya setidaknya bisa memotivasi bagi orang-orang yang mendengarkan hari ini insyaallah. Ya, nama saya Rahmat Hidayat, dipanggil Wang Sunhua, 5 bersaudara kok saya. 5 bersaudara, paling kecil Bontot. Ya, alhamdulillah asli Medan, ya. Kemudian besar di Medan, saya ngerantau ke Jakarta. Dan alhamdulillah saya masuk Islam tahun 2005. 2005 saya masuk Islam di umur 13 tahun. Menjelang kelas 1 SMP, masuk SMP lah saat itu. Namun dari sebelumnya memang sudah tertarik dengan Islam, dengan banyak cerita dan pengalaman yang saya dapatkan. Di antaranya adalah mendengarkan azan di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu ada getaran di hati yang menyejukkan hati, menenangkan hati. Walaupun saya belum paham makna dan artinya, ya saya hiraukan. Dan alhamdulillah di antaranya juga salah satu perantara wasilah mendapatkan hidayah itu saya mendengar azan di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika itu pas itu lagi duduk ada teman lah Islam kan, pas Ramadan datang. Kemudian saya ya teman join lah, teman dekat gitu ya. Ya, kemudian kita jalan bareng kan. Dia mau ke masjid, tarawih saya ikut.
ya ikut-ikutan kawan setia lah kan gitu. Ikutlah ke masjid. Sampai di masjid saya duduk karena pakai celana segini kan. Waktu itu masih agama saya Buddha kan. Duduk di depan. Terus saya duduk di sana. Duduk di sana itu dan saya nungguin dia. Begitu sambil nungguin, udah kita ngobrol, nungguin dia selesai. Saya dengar azan di Asyhadu Muhammadur Rasulullah. Kemudian saya saat itu ketika dia pulang suka temenin, kemudian main. Sampai akhirnya saya terpikir, kenapa? Ada apa keistimewaan dari bulan puasa itu? Gitu. Akhirnya saya coba puasa. Saya punya ibu angkat di Medan, marganya Pasar Ibu, ya, Ibu Hajanisma kan. Nah itu saya banyak bertanya lah tentang Islam sama beliau dan udah dekat gitu ya, karena cucunya itu teman saya. Ngobrol, kita ngobrol panjang. Saya tertarik dengan puasa Ramadan ini. Padahal di agama kita sebelumnya diajarkan puasa juga, namun hanya berbeda caranya dan syariatnya. Kan. Tapi nggak pernah diajarin sama ayah saya. Gak pernah dikasih tahu. Emang ayah tuh aktif di agama? Ayah saya dia aktif di agama Buddha. Suhu kan. Kalau orang Medan bilang suhu itu ya. Jadi kayak ngobatin orang atau ada orang-orang nanya tentang hal-hal ya nggak sifatnya lah gitu kan. Namun ya di situ saya banyak belajar juga. Di rumah itu ada banyak patung-patung yang setiap hari orang datang untuk menyembahnya. Kemudian melakukan ritual-ritual dengan keyakinan agama mereka masing-masing kan gitu ya. Namun saya 5 bersaudara ini kok. 5 bersaudara paling kecil. Sampai ketika saya tahu tadi tertarik dengan Islam karena ikut teman ke masjid, kemudian dengar azan, dan saya puasa belajar. Boleh nggak coba? Puasa saya 1 hari. Full. 1 hari lolos, 2 hari semakin tertarik dan tenang, ada perasaan yang nyaman di hati gitu kan. Sampai akhirnya 1 bulan. Masya Allah. Iya, walaupun itu saya sembunyi-sembunyi dari orang tua. Tapi orang tua sebenarnya tahu ya bahwa saya itu kenapa karena anak-anak kecil lah biasanya paling kecil dicariin untuk makan. Kok ini Sunhua nggak pulang-pulang, disuruh makan nggak pernah mau makan selama ini gitu kalau di siang. Tapi malam saya makan. Nah supaya untuk menghindari ketahuan tadi kan. Tapi mungkin sudah tahu karena tahu pun mereka nggak marah karena ada ajaran puasa juga gitu kan. Mungkin belum tahu kalau saya itu pengen tertarik masuk Islam kan, hanya sekedar puasa. Nah, tahun depan singkat ceritanya sama kok. Teman saya ke sana, saya dengar lagi di masjid itu di dekat rumah. Saya Medan Jalan PWS, Gatot Subroto. Nah, itu saya dengar di azan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada yang membuat saya semakin merinding dari kalimat yang sama. Padahal saya nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti. Mungkin karena suaranya yang merdu, udah saya biarin gitu kan. Tapi ternyata qadarullah ya, Masya Allah, memang dari situ mungkin wasilah pertamanya atau hidayah itu datang. Akhirnya semakin tertarik dan penasaran. Saya ceritakan di ibu angkat saya, Bu, saya kalau temenin cucu ibu kan teman saya itu duduk di masjid, kemudian kok dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kok saya merinding, kenapa ya Bu, boleh diceritakan. Terus saya puasa, alhamdulillah saya senang gitu, karena selama ini betul nggak pernah puasa gitu, nggak pernah puasa sama sekali. Nah saya puasa, saya tertarik, saya bilang boleh nggak kasih tahu saya apa itu Islam, kemudian ajarannya seperti apa. Nah diceritakanlah tuh panjang lebar, kemudian sama ibu angkat saya tadi. Kemudian diledekin kan, mau masuk Islam katanya. Nanya tentang Islam, enggak, belum, saya bilang, pengen tahu aja Bu, saya bilang. Ya dari jarak itu saya puasa setahun pertama dan tahun berikutnya 2 tahun. Tahun ketiganya pas saya puasa juga, itu saya kemudian udah tekad karena selama setahun itu saya berpikir terus kan tentang agama Islam dan agama yang sebelumnya saya anut gitu kan. Saya kok merasa nyaman dan ada ketentraman. Setiap kali saya disuruh nyembah terhadap apa yang disembah oleh orang tua saya merasa nggak mau gitu, nggak ada ketenangan jiwa kan gitu. Nah akhirnya saya merasa kok begini aja gitu, dan akhirnya saya berceritalah kepada ibu angkat saya sampai akhir titiknya saya bilang, Bu, saya boleh nggak masuk Islam Bu? Kenapa kamu mau masuk Islam? Emang siapa yang suruh? Kan kamu masih kecil kan? Ya saya tertarik aja Bu, tapi dengan syarat saya masuk Islam saya harus dibimbing, saya bilang, dibimbing. Kalau gitu benar kamu mau, nggak ada paksaan? Iya, nggak ada paksaan. Kemudian kata ibu angkat saya, kalau memang mau betul-betul nggak setengah-setengah kalau bahasa kita masuk Islam, nanti ibu carikan pesantren. Apa itu pesantren Bu? Pesantren itu tempat belajar Al-Quran. Saya tahu kan cuma belajar Al-Quran kan. Ternyata begitu masuk belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, pusing juga kan awal-awalnya. Sempat down juga, takut nggak bisa ngikutin gitu. Tapi qadarullah, Masya Allah, saya terima dan saya bilang, Bu, saya mau. Memang keadaan sendiri saya mau, nggak tanpa paksaan. Tapi saya takut, ayah saya kan suhu. Orang yang dipandang di orang-orang di agama Buddha itu gitu kan. Kemudian jamaahnya udah banyak gitu. Saya anak paling kecil. Ini gimana Bu, kalau saya masuk Islam nanti?
udah yakin aja kata ibu angkat saya. Insya Allah Allah akan jaga kamu kalau kamu betul-betul mau niat masuk Islam tapi tanpa paksaan. Nah supaya nggak timbul fitnah, panggil orang tua saya, panggil berjumpa dengan ibu angkat itu, ngobrol, mereka ngobrol awalnya biasa silaturahim kan. Karena kebetulan qadarullah memang rumah ibu angkat saya sama rumah saya itu ayah nggak jauh tetanggaan. Ngobrol panjang di situ. Ujungnya ibu angkat saya cerita kemauan saya untuk pindah agama. Kaget ibu saya kan yang hadir, bapak nggak hadir karena sibuk kan ngurusin jamaah-jamaahnya gitu. Nah kemudian itu dilaporin ke bapak saya, sampai ke bapak saya dilaporin, tahuan tuh, ngomong besar tuh, ini anak kiai lah kalau bahasanya, anak ustadz, anak paling kecil gitu ya, tahu apa dari siapa, dia langsung suuzon, ini jangan-jangan karena ibu angkatnya itu didoktrin atau diajarkan tentang Islam apalah pokoknya itu kan. Nggak mungkin anak kecil ini tahu bisa masuk Islam pindah agama begitu cepatnya gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama orang tua saya, memang nggak ada paksaan, jangan salahkan ibu angkat itu, saya bilang, karena yang memang kemauan saya ceritain tuh dari awal saya puasa, kemudian saya dengar azan, saya cerita. Dan qadarullah memang Masya Allah ya, ketika saya ngomong seperti itu, rasa takut saya itu sama orang tua udah hilang. Allah hilangkan, jadi nggak ada rasa ragu takut untuk milih Islam yang saya yakini gitu. Dengan segala risiko yang saya akan tahu dan saya dapati. Ya saya kira Ko Adam juga kan mualaf, beberapa tim juga naba kan gitu kan, banyak yang mualaf. Sudah banyak pengalamannya lah masing-masing dan rintangannya. Nah alhamdulillah, singkat cerita saya masuk Islam. Saya langsung dicariin pesantren. Qadarullah yang punya pesantren mualaf juga. Buya Muhammad Engce Huat namanya. Panggilnya Muhammad Yusuf di Medan. Iya, seorang dai juga di Medan. Iya. Qadarullah memang kita dipertemukan. Saya dimasukkan di situ tuh. Satu etnis juga. Satu etnis. Iya, satu etnis. Kemudian beliau bilang gini, kamu mau masuk di sini, mau belajar di pesantren ini? Iya maulah, saya bilang. Karena saya kan mau belajar dengan sungguh-sungguh, saya bilang, terhadap Islam yang saya pilih ini. Akhirnya kita dimasukkan di situ. Dan memang keterbatasan ekonomi biaya, karena minta ke orang tua kan nggak mungkin kan, pasti nggak mau ngasih kan gitu kan. Qadarullah, Masya Allah orang-orang baik semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka. Apa yang terjadi kok? Saat itu kiai itu atau buya itu bilang gini, semua atau Rahmat kalau mau di pesantren ini udah bisa baca Quran belum? Saya bilang orang baru masuk Islam, baru sepekan 2 pekan baru syahadat lah gitu kan, baru syahadat nggak lama, baru khitanan juga kan gitu, belum kenal alif-alif. Saya bilang, oh, kalau pesantren itu sebenarnya syaratnya kata kiainya mau masuk pondok di sini minimal harus sudah bisa baca Quran lancar, karena nanti bisa ngikutin yang lain, belajar bahasa Arab, belajar tauhid dan lain sebagainya lah kan gitu. Wah, sempat pesimis nih. Berarti saya nggak bisa dong masuknya. Kiai sambil bercanda kan, wah nggak bisa kayaknya. Tapi kamu bisa kalau mau katanya, gitu kan, dicanda-candain lah. Gimana itu Kiai? Saya bilang, ya bisa kalau kamu sungguh-sungguh. Kami akan kasih kesempatan kamu beasiswa full gratis 6 tahun di sini, tapi syaratnya harus kejar itu baca Al-Quran dengan lancar selama 2 bulanan lah. Dia bilang, bisa nggak? Saya bilang 2 bulanan berat. Saya bilang alif-alif aja nggak kenal. Ya nggak bisa nih kalau 2 bulan. Saya bilang, ibu angkat saya, kemudian ustadz-ustadz yang ngantarin saya waktu itu yang seneng kan, lihat ada seorang mualaf kan, diantar tetangga-tetangga saya. Udah semua, Rahmat, gak apa-apa, maju aja, ambil, insya Allah kamu bisa, Allah akan tolong kamu. Nah, satu perkataan Ustadz dari pesantren itu bilang, Rahmat, kemauanmu akan mengalahkan kemampuan. Kan sering di channel sebelumnya saya bilang kan, bahwa kemampuanmu akan mengalahkan kemauanmu mengalahkan kemampuanmu. Akhirnya saya berpikir, ini kan kemauan saya ya, saya harus betul-betul bertekad kan gitu. Kalau udah mau, ya harus kan gitu. Akhirnya saya betul-betul niat, ayo bisa, saya ambil cobaan itu, rintangan itu. Walaupun sedikit pesimis ya sebenarnya, 2 bulan kan gitu. Tapi belajar, dan setiap waktu tidur siang, kan kalau pondok itu tidur cuma sebentar ya, siang setelah sekolah ada tidur sebentar, nanti sebelum asar bangun lagi sampai malam nggak tidur lagi, kecuali waktu malam. Nah saya itu waktu teman-teman tidur, saya tahu diri. Saya masih harus ngejar mereka udah belajar bahasa Arab gitu kan. Saya belum bisa baca Quran. Akhirnya qadarullah saya ambil waktu siang tidur itu untuk belajar dengan senior. Dengan senior di masjid. Siapa yang bangun nih di masjid nih yang masih tilawah Quran atau masih ngaji gitu kan. Saya samperin, "Akhi," saya bilang, "boleh nggak ajarin saya? Saya mau supaya ngejar teman-teman ini. Saya masih keterbatasan dalam membaca. Ya kan masih berantakan lah pokoknya. Alif-alif nggak kenal." Oh iya, alhamdulillah semua senior-senior itu pada baik kan, mendukung saya. Kemudian diajarin itu dari nol. Kadang sama ustadznya langsung kalau ada ustadz di masjid. Ya saya nggak ngerasa malu karena memang saya kemauan sendiri kan. Akhirnya saya belajar.
qadarullah singkat cerita, alhamdulillah itu 2 bulan kurang 5 hari, 4 hari lah saya lupa itu. Itu alhamdulillah bisa, walaupun memang makhrajnya belum begitu Tapi bisa, tapi belum begitu fasih ya, belum begitu fasih sekali gitu, tapi bisa. Dan tajwidnya juga ya ada agak-agak kekurangan, tapi bisa udah. Gitu. Nah di situ setelah itu bisa, barulah saya belajar untuk tahsin kan gitu. Memperbaiki makharijul hurufnya, sifat-sifat huruf itu mulai belajar, ngikutin lah di pesantren. Bisa. Alhamdulillah atas izin Allah semua. Tadi yang saya pegang kemauan mengalahkan kemampuan. Saya betul-betul mau. Dan di situ akhirnya 6 tahun kata kiai saya, nggak apa-apa, kamu dikasih gratis sampai 6 tahun, tapi sungguh-sungguh dan diminta ngabdi 1 tahun setelah selesai. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pas mau lulusan keluar dari pondok, saya pengen, nggak mau setengah-setengah. Kalau saya keluar dari pondok, kemudian setelah ngabdi setahun, saya mau kemana? Di dunia luar yang gelap kan gitu. Saya berpikir lagi, apalagi di Medan waktu itu kan, dengan lingkungan dan pergaulan seperti itu. Jadi saya merasa akan nanti sia-sia 6 tahun saya belajar di pondok itu. Bagaimana cara saya terus belajar terhadap agama Allah ini gitu kan. Saya berdoa aja, ya Allah, saya pengen kuliah ya Allah, kalau bisa di luar negeri, di Timur Tengah. Gitu kan? Saya berdoa itu. Dan siapapun saya ketemu, ini kunci bahwa benar doa silahul mukminin tuh. Ya, bahwa doa itu senjata orang mukmin yang terkuat kan. Sampai-sampai saya kalau ketemu orang, saya nggak pernah pandang itu. Mau dia bertato, mau dia apa, mau dia siapa, doainnya. Mudah-mudahan saya bisa lanjut studi, terutama bisa ke Timur Tengah. Masya Allah. Ya, saya nggak tahu, qadarullah 2012 saya berangkat ke Jakarta karena nelpon Cici waktu itu 2011. Ci, why tak cek gua pakai bahasa Hokkien kan? Saya mau sekolah lagi, boleh nggak Ci? Sekolah apa? Agama. Kata Cici saya dengan lembut-lembut kan, bujuk saya, kamu ke Batam dulu, karena Cici saya di Batam. Ke Batam dulu, nanti Cici biayain semua segala macam. Ternyata memang ada kemauannya, tanda kutip, untuk menarik saya kembali, gitu kan? Karena adik paling kecil, paling disayang sama kakak sama Cici kan gitu. Ayah sempat kaget juga, shock kan. Nah itu dipanggil, mau difasilitasi lah kuliah, kebutuhan pokoknya semuanya dikasih. Tapi saya berpikir lagi, hati kok nggak tenang, kayaknya ada sesuatu gitu. Akhirnya saya menolak dengan baiklah gitu. Saya bilang, Ci, saya pengen kerja dulu lah di Medan, kerja dulu sambil nabung untuk niat kuliah itu. Ternyata kalau memang jalannya seperti itu ya, setiap orang berbeda. Saya jalanin kerja 2 tahun, gaji ada tapi nggak terkumpul buat biaya kuliah saat itu. Yang entah wallahu alam ya, memang sudah usaha tapi memang belum waktunya kali ya. Akhirnya saya beranikan diri, sisa duit tabungan ya cukup beli tiket pesawat waktu itu ya, berangkat saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta waktu itu ada audisi sih sebenarnya, ikut audisi, cuman itu hanya pengalaman aja. Ikut audisi kan salah satu channel TV kan gitu nasional. Udah saya berangkat lagi, sisa duit beli tiket, niatnya untuk cari beasiswa karena kenal sama Ustadz Bakhtiar Nasir. Waktu itu beliau menawarkan akan dikasih tazkiyah, rekomendasi masuk ke LIPIA. Nah pas saat dia mau masuk ke LIPIA itu saya datang dengan segala berkas. Saya orang pertama ngerantau di Jakarta, masih bingung lah kan gitu, ngeraba gitu. Akhirnya qadarullah saya Ustadz Bakhtiarnya sibuk, saya nggak nyalain juga kan, artinya saya kontak guru-gurunya juga ada yang nyambung. Alhamdulillah saya sempat tinggal di AKL yang di Tebet dulu, ya saya tinggal di sana, bantu-bantu di sana. Kemudian saya tes, siapkan berkas tuh, masuk ke LIPIA. Ternyata begitu sampai depan LIPIA mau pendaftaran udah tutup. Ya Allah. Akhirnya saya pasti ya sudahlah ya Allah, mungkin bukan jalan saya untuk kuliah lagi, untuk studi lagi gitu kan. Tapi akhirnya udahlah, saya kerja lagi tuh di Jakarta sambil ngajar, sambil bantu-bantu. Di Jakarta kerjanya apa? Ya itu waktu itu ngajar ngaji di masjid, bantu-bantu TPA. Ya itu aja. Kemudian bantu teman ada yang usaha, saya bantu-bantu dagangan kecil-kecil. Apa yang bisa saya kerjakan, karena saya ini orang perantau kan, saya berpikir saya harus bisa dan yakin bahwa Allah itu pasti akan ngasih rezeki buat kita kan. Masya Allah. Dari situ saya terus berdoa dan terus minta doa sama orang-orang siapapun. Karena cita-citanya pengen belajar di Timur Tengah gitu kan. Gimana pun. Dan saya belum tahu pilihannya Mesir, Madinah atau apa. Karena tahu senior saya ada yang beberapa ke Mesir kan. Dapat beasiswa, sekolah gratis dan lain sebagainya. Akhirnya qadarullah pas saat itu dari Jakarta bingung mau kemana sambil kerja, sambil cuma berdoa, Nabung sempat kuliah di PT IKI. Dapat tuh di Jakarta. Waktu Medan kan nggak terkumpul. Di Jakarta terkumpul. Kuliah di PT IKI Ciputat depan UIN kan. Nah sambil ngafal Quran di situ. Kemudian
Qadarullah semester pertama teman anak PTIG itu ngajak dari AKL juga kan, itu ngajak ada pendaftaran beasiswa ke Madinah Muqabalah, bukan di pesantren Darun Najaj. Darun Najaj. Nah, saya ke sana berangkat, sampai di sana itu Masya Allah kita ngajukan berkas, kata beliau panitianya itu udah tutup. Waduh ya Allah, ini kok terjadi lagi sama yang di Libya. Tapi saya beranikan diri, Ustadz tolong Ustadz tolong Ustadz, saya cita-cita saya ini, saya ngerantau jauh-jauh untuk pengen cari beasiswa, saya mau belajar Ustadz. Gimana Ustadz? Tolong kami Ustadz. Waktu itu kita bertiga kan, Ustadznya lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Ya udah, masukin berkas. Cepat masukin tuh. Akhirnya kita ikut Muqabalah 2 minggu belajar sama Syekh dari Madinah kan. Ya 2 minggu itu Muqabalah. Qadarullah, teslah ujian, baik lisan maupun tertulis kan, ujian. Udah semester 3 1 tahun pengumuman, lama Madinah itu kan, 1 tahun baru pengumuman. Alhamdulillah saya udah gak kepikiran kok lama banget ini, karena tahu saya kalau tes kan biasa 2 bulan 3 bulan udah pengumuman. Ini 1 tahun nggak ada kabar. Saya udah nggak hiraukan, bahkan nomor Rokom Tolib dia itu, nomor pelajarnya itu yang untuk buka webnya nanti kita hilang, saya nggak ada sama sekali, nggak bisa. Kalaupun saya lulus nggak bisa dibuka kan, harus pakai nomor itu, kode itu. Akhirnya Qadarullah teman saya bilang dari PTIG, Rahmat, nama kamu lulus. Itu mah Rahmat Hidayat banyak, udah populer namanya, bukan saya. Orang saingannya berat, udah hafal 30 juz, sudah banyak hafalan hadisnya, pokoknya udah berat lah gitu, pesimis gitu kan. Tapi terus minta doa gitu, terus minta doa dengan kekuatan doa itu, terus minta doa atas izin Allah. Ini Rahmat, dia waktu itu kan dilingkarin sama dia, dikasih tanda. Saya baca dong, Rahmat Hidayat Wong Sintong. Wah, Wong Sintongnya nggak ada yang nama ayah saya kan. Saya pikir, udah saya langsung sujud syukur. Masya Allah, saya langsung datang ke teman-teman yang tahu apa aja berkas yang harus disiapkan. Akhirnya kita siapkan dan Qadarullah sebenarnya nggak bisa dibuka karena tadi Rokom Tolibnya hilang. Istri saya, alhamdulillah kita baru nikah kan, baru nikah 1, memang rezeki dari pernikahan juga bisa jadi ya. Alhamdulillah baru nikah, istri baca-baca pakai bahasa Inggris kan, bahasa Arab bahasa Inggris, dilihat tuh sama istri saya. Dia coba dimasukkan nomornya, segala yang ada dari berkas saya waktu itu daftar, kebuka. Qadarullah, alhamdulillah, saya bersyukur itu sekali. Udah, tapi saya nggak tega ninggalin. Cuman kan untuk pertama itu kata istri, dia support, ini untuk di jalan Allah. Kamu tuh di sana bukan jalan-jalan, belajar. Udah berangkat, gak apa-apa. Alhamdulillah disupport. Iya istri, alhamdulillah dapat istri yang kuat lah, ditinggal kan waktu itu kan. Alhamdulillah berangkat tuh. Berangkat saya ngurus berkas, lama itu ada sebulan lah. Medical check adalah sebagai semua syarat lah. Sampai akhirnya berangkatlah saya dapat beasiswa di Madinah. Tak lulus tahun 2019 akhir sebelum corona kemarin. Iya. Di Madinah gimana Pak waktu itu? Apa itu? Waktu ngeliat Madinah. Masya Allah, waktu lihat Madinah itu saya kayak mimpi, Boh. Mimpi ya? Mimpi. Orang-orang kan ke Timur Tengah kan, misalkan banyak ke Mesir, ke Sudan, ke kemana. Banyak juga mahasiswa Madinah kan. Tapi saya dulu tuh lihat kota Madinah sama lihat Mekah itu Ka'bah, cuman lihat dari TV. Kalau di pesantren itu kan suka di setelin tuh Ka'bah apa kan, live gitu kan. Saya cuma lihat doang gitu. Oh gitu ya? Gitu. Iya. Tapi ini pas lihat di sana, ya Allah Nabawi, ya Allah Mekah. Mimpi apa enggak kan gitu. Tapi Masya Allah itu Allah izinin saya bukan karena kepintaran, tapi Allah kasih amanah buat saya. Ini mau nggak dia dikasih amanah, bisa menjaga amanah atau tidak ini kan gitu, untuk belajar. Nah disitulah saya manfaatkan waktu saya di Madinah itu 4 tahunan, itu saya belajar betul-betul di sana. 4 tahun? Iya, 4 tahun setengah lah, karena waktu itu saya memang ketika berangkat sampai di sana, kita nggak langsung kuliah, masih pengurusan berkas, ijro'at yang lainnya, syarat-syaratnya, kita medical check up lagi di sana, cuman dikasih hadiah umroh sama kampus, suruh pulang lagi. Liburan, kepotong liburan Ramadan sampai haji, habis haji baru pulang ke Madinah, baru mulai kuliah. Jadi total 4 tahun setengah. Alhamdulillah atas izin Allah 4 tahun setengah di kota Madinah. Siapa yang nggak pengen kok di kota Rasul? Iya, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim. Makanya itu saya sangat bersyukur. Ternyata dari perjalanan saya cari beasiswa, telepon dengan rintangan ke Cici, disuruh balik lagi ke yang lama, dibujuk dengan segala materi kan gitu. Kemudian di Jakarta dijanjikan A, B, C dan lain sebagainya. Belum, ya itu Allah tahu yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Udah itu aja. Alhamdulillah saya jalanin kok. Ternyata Allah kasih yang lebih baik. Kadang-kala kita menganggap sesuatu itu baik, tapi kan belum tentu menurut Allah. Dikasih yang lebih baik. Allah tahu kapan waktunya. Ya alhamdulillah. Jadi itu sekilas kok ya, sebenarnya panjang, itu singkat ceritanya. Sampai akhirnya saya bisa ke Madinah dan dapat beasiswa, pulang ke Indonesia dan alhamdulillah hari ini melanjutkan ya
dakwah kecil-kecilan lah. Masya Allah. Ngajak orang-orang sekitar saya ini minimal ya di Taman Sari ini khususnya. Gitu. Masya Allah. Ya, Baik. mohon doanya. Insya Allah kok. Iya, An-Naba TV jamaah mohon doanya biar saya istiqomah untuk bisa berdakwah, mengajak untuk kebaikan kepada orang-orang sekitar dan bisa memberikan manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masya Allah. Ini saya rasa udah banyak panjang sekali. Alhamdulillah. Udah merangkum semua Alhamdulillah, pertanyaan saya nih, Ko. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan menarik ya, Ko ya. Apa namanya? Kan dari Medan ke Jakarta nggak tahu pengen ngapain. Nggak tahu. Cuman tahunya tujuannya mau dapat beasiswa, terus- dikasih tazkiyah, rekomendasi, kan belum pasti berarti. Iya, betul. Ya. Yang luar biasanya itu Allah kasih rezeki nikah sama kuliah itu kan, aduh ya Allah. Dan nikah itu ya, masya Allah ya. Ya, Modal nekat kok. Oke, gimana? nih? Itu nikah bukan suatu yang mudah. Nikah itu kan sebenarnya karena saya berpikir hidup di Jakarta cari beasiswa, kemudian belum ketemu, bukan tidak ada tapi belum ketemu jalannya kan gitu kan. Hidup di kota Jakarta di tengah-tengah kota metropolitan seperti itu kan gitu kan, dengan keadaan yang luar biasa di Jakarta. Sementara saya nggak punya saudara senasab ya maksudnya ya, nggak ada yang di Jakarta, semua di Medan, kebanyakan. Nah, saya bingung mau kemana sampai saya numpang tinggal sama teman-temanku. Iya, saya numpang karena saya nggak punya modal kok. Ke Jakarta itu cuma modal tiket sama uang saku tinggal sekitar 100-200 ribu. Dan bawa HP masih jadul dulu, Nokia. Itu pun hilang. Subhanallah. Karena saya wajah baru kan, wajah perantau. Kayak ketahuan, mungkin ada tanda itu udah tahu lah muka perantau nih. Ini Iya, kecopet. Copet. Iya, hilang, nggak sadar. Qadarullah. Dan ujiannya memang seperti itulah. Akhirnya alhamdulillah bersabar, Allah ganti yang terbaik sampai akhirnya bisa kuliah ke Madinah itu tadi. Itu kok nikah Nah, gimana? yang nikah itu ketemu waktu itu kan saya sudah mulai kuliah di PTIP. Kemudian ada teman yang memang qadarullah orang sini punya kenalan sama bapak mertua saya, ibu mertua saya. Ngundang pengen cari seorang inilah dai atau ustadz untuk memberikan tausiah di acara santunan yatim se-Jakarta Barat. Waktu itu saya diundang lah. Alhamdulillah dikasih amanah. Saya coba mulai belajar berdakwah di situ. Awalnya ketemu sama istri, ya punya ya manusia lah kok. Akhirnya saya belum punya apa-apa, kerjaan juga belum ada, semua belum ada. Tapi saya yakin satu, bahwa kerjaan itu nggak menjamin rezeki kita juga. Dan saya yakin bahwa rezeki Allah yang menentukan semuanya. Ada takarannya, ada waktunya semuanya. Akhirnya saya bilang, saya mau nikah sama anak ibu mau khidbah, tapi saya belum punya kerjaan. Saya ceritakan biografi saya semua segala macam, diterima sama ibu mertua. Waktu itu bapak mertua udah nggak ada. Cerita, alhamdulillah. Sesingkat itu. Begitu pulang, saya berpikir ngelamar anak orang, belum punya kepastian, modal buat nikah aja belum ada. Tapi modal nekat, daripada kita maksiat, daripada kita berzina. Iya, saya terus terang gitu. Buat apa kan gitu? Ya, hanya kenikmatan sementara kan gitu. Akhirnya kita berdosanya berterus-terusan, na'udzubillah. Maka akhirnya saya berpikir nekat. Dan itu begitu pulang dari khidbah itu saya sempat, Rahmat, kamu ngomong apa tadi? Kamu nggak ngapain gitu kan? Kayak nggak pede gitu. Iya. Belum ada penghasilan karena kan sebagian orang tua melihat calon mantunya harus ada kerjaan, harus ada segala macam. Tapi saya cuma yakin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Udah, ikhtiar, doa, kerja. Alhamdulillah. Dikasih waktu 3 bulan, kebeli mahar, kebeli modal sedikit, alhamdulillah. Itu nggak tahu min haitsu la yahtasib itu benar-benar Allah buktikan sampai saya betul-betul yakin surah Tolak 2 ketiga itu kan, sampai ayat ketiga itu. Ini pelajaran penting buat kita semua nih pemirsa sekalian. Bahwa insyaallah. keyakinan itu harus Harus. Jadi ketika kita berdoa pun kita nggak boleh ada kata tapi, nanti, begini, begitu. Berarti kita nggak yakin sepenuhnya sama Allah yang Maha Ar-Razzaq Al-Ghani. Nggak boleh. Harus penuh keyakinan. Cuman kadang-kala bukan saat itu dikabulkan. Betul. Bisa jadi dipending dulu atau dijadikan sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Ya, kita harus yakin. Tidak ada doa yang tertolak sebenarnya kata Nabi SAW. Masya Allah. Makanya diperintahkan kita terus berdoa. Dan salah satunya kuncinya saya selalu minta doa sama siapapun. Karena saya nggak tahu dia dari luarnya modelnya seperti itu kelihatannya nggak benar ya kan. Tapi mungkin dia satu saat dia berdoa khusyuk kepada Allah atau dia sholat malam dia doakan saya kan gitu. Nah dengan kekuatan itu Allah kabulkan, termasuk saya bisa ke Madinah diantaranya juga itu. Allah. Ya, dari orang-orang yang sayang dan cinta kepada saya berterima kasih atas doa-doa mereka semuanya. Dan kita juga sama-sama doa lah, ya, saling mendoakan. Karena kita sesama mukmin tuh al-mukminul mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha.
seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kan seperti satu bangunan yang berdiri kokoh, Kuat, ya. harus saling memperkuat kan. Ya, Masya Allah. Barakallah. iya, insya Allah. Jadi, oke. Sepanjang perjalanan Ko Rahmat nih, bagaimana interaksi dengan keluarga sampai saat ini? Dulu memang awal-awalnya sempat kaget, pecah lah, marah, anak paling kecil, apalagi terutama ayah saya kan, dia merasa malu gitu terhadap jamaah-jamaah dia gitu kan, malu lah gitu. Nah, akhirnya cici saya juga menentang, sampai marah-marah, sampai pernah disamperin kok. Saya belum di ke pesantren, sama cici saya, pura-pura nanya kabar apa segala macam. Mau ditarik keluar. Dari pesantren karena tahu saya masuk Islam waktu itu. Tapi ya saya tetap dengan akhlak yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, tunjukkan akhlak yang baik. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol panjang di pesantren, dia udah nggak kuat untuk bujuk saya balik. Akhirnya dia pulang ke Batam. Sampai setelah lulus pesantren, ibu udah mulai nerima, bapak belum, ya masih ya cuek lah gitu ya. Tapi kalau pulang ke rumah masih tetap silaturahim. Biasa. Aduh, Masya Allah. Banyak banget yang saya iya tuh, alhamdulillah tuh. Masya Allah. Sebenarnya ini jadi satu kemuliaan juga bagi saya bisa disampaikan oleh An-Naba TV. Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim ke depan insya Allah. Mampir-mampir kalau Insya Allah. Mohon doanya juga agar saya bisa istiqomah di tengah-tengah kota Jakarta ini, di daerah Taman Sari ini. Itu yang mau saya tanyakan. Kenapa masih mau, mohon maaf ya, dalam tanda kutip berdakwah di lingkungan yang mungkin mayoritas ya mungkin satu memang saya dapat istri orang sini, besar di sini gitu kan. Aslinya memang Garut tapi besarnya di sini. Yang kedua, kita melanjutkan amanah orang tua mertua saya untuk menjalankan sekolah TK lah kecil-kecilan gitu kan, untuk tetap dijaga karena itu penuh perjuangan. Ada cerita itu kok, bangun TK itu banyak perjuangan, orang tidak suka, orang yang hasad gitu kan. Nah itu banyak. Namun kita melanjutin itu dan saya menggunakan fasilitas itu untuk berdakwah. Saya tarik nih karena lingkungan di sini kan terkenal lingkungan merah ya, artinya anak-anak mudanya jauh lah dari pengetahuan tentang agama. Ya kemudian di masjid juga kita lihat jauh sekali ada anak-anak muda gitu. Kemudian banyak saya dengar yang tanda kutip make lah gitu kan, make, kemudian ya jauh lah pokoknya dari agama. Nah itu saya berpikir saya tinggal di sini, saya dapat orang sini, apakah mungkin Allah menakdirkan saya di sini untuk berdakwah? Dan memang kan di tengah-tengah dikelilingi minoritas kita kan, mayoritas orang yang seetnis dengan saya gitu kan. Tetap saya jalanin dengan menunjukkan akhlak yang baik kan. Alhamdulillah saya ngajak yang sudah Islam dan lahirnya, kita ajak, kita buka majelis kecil-kecilan, kita dakwah di situ. Kemudian di masjid ini juga salah satunya, awal mulanya saya berdakwah juga di tempat ini. Ya diberikan kesempatan oleh ketua DKM sampai kita kenal, alhamdulillah silaturahim terus jalan. Nah itu saya tetap istiqomah karena memang mungkin semakin besarnya rintangan dalam berdakwah itu ya pahalanya akan semakin besar mungkin ya Pak. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diganjar seperti itu. Walaupun memang beratnya itu tadi kan dengan lingkungan kehidupan yang bebas. Ya walaupun kadang-kala banyak akhlak anak-anak muda yang sudah bobrok. Tapi ya di situ kita harus istiqomah. Bagaimana mengajak mereka, menarik mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan memang posisi saya kan juga ya seumuran lah dengan orang-orang anak-anak muda yang ada di sini gitu kan, atau orang-orang yang suka nongkrong malam apa segala macam. Kita tarik itu, kita rangkul. Awal mulanya ya dari olahraga dulu tadi saya cerita. Kita ajak olahraga, saya ikut nimbrung pendekatan. Kemudian kita tarik, kita kerjasama dengan RT RW-nya, kita buat olahraga. Kebetulan di sini kalau ada lapangan, kita ajak olahraga main. Kemudian setelah itu kita ngobrol, tapi ngobrolnya agama. Nah dari situ mereka penasaran, pengen tahu sebenarnya anak-anak muda itu keinginan tahunya terhadap agama besar. Nah dari situlah saya ambil pengalaman bahwa mereka itu kenapa kok nggak mau ikut kajian di masjid, kan masjid banyak taklim tiap malam. Saya bilang malu gabung sama orang tua. Dari situ saya berpikir ini anak muda kok hampir setiap masjid ya, bukan di sini aja. Anak muda itu jarang mau kan gitu. Apalagi yang diisi oleh orang-orang tua kan, mereka nggak mau. Nah, gimana? Saya kepikir kita buat sendiri khusus kajian yang anak-anak muda itu. Nah, dan mereka maunya terbuka kan, agak bisa sambil ngopi, duduk, apa segala macam. Nah, disitulah kita bawa, kita tarik apa yang maunya mereka dulu. Tapi tanda kutip selama positif kan gitu. Kita tarik, kita giring, sampai akhirnya alhamdulillah kita buat majelis tadi saya bilang, kita buat mereka nongkrong di situ, tapi nongkrongnya adalah ibadah insya Allah. Masya Allah. Kan gitu. Karena kita belajar agama, belajar kajian kitab fikih, ya ringan-ringan dulu karena mereka kan baru permula lagi kan. Kita tarik, yang penting mereka jauh dari pergaulan yang bebas tadi. Betul. Itu aja tujuannya. Mohon doanya. Amin insya Allah. Karena saya juga sebenarnya butuh orang yang
ikut serta dalam berdakwah di lingkungan ini sebenarnya. Karena memang berat ya. Tapi semua tidak ada yang berat bagi Allah kalau Allah sudah berkehendak. Betul. Tinggal kita tunggu kapan Allah menurunkan pertolongannya. Betul, Masya Allah. Ya, minimal mewarnai lah ya daripada. Iya, insya Allah, insya Allah. Oke, baik, Masya Insya Allah. Allah. Baik, Pak Rahmat, kita udah ada di penghujung acara. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih waktunya. Sama-sama, Tapi Pak. sebelum kita tutup, Pak Rahmat mungkin ada pesan-pesan nggak Ya. buat mereka yang mungkin mualaf dulu nih? Mualaf dulu yang mungkin mereka banyak sekali ujian yang mereka dapatkan. Nah, silakan kok tipsnya apa? Baik, kalau saya sih bagi para mu'alaf yang pertama harus punya moto hidup. Ya, kalau saya pribadi motonya bahwa ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan kita bawa kemana-mana. Kita akan hidup dengan ilmu itu. Ini perkataan Abu Bakar ya. Artinya selalu kita harus belajar dulu. Jangan pernah bosan dan pernah merasa puas dengan ilmu Allah. Jangan, mohon maaf, tanda kutip, ada orang baru belajar setahun, 2 tahun, udah bisa baca Quran, kemudian bisa bahasa Arab sedikit, dianggap sudah nggak mau belajar lagi. Jangan. Ya, apalagi langsung jadi ustadz. Sebenarnya saya panggil ustadz nggak mau juga, karena saya hanya sharing gitu kan, belum pantas gitu kan. Tapi disinilah kita harus terus belajar bahwa ilmu itu, masya Allah, akan menjadi satu kehidupan bagi pikiran kita. Kemanapun kita injakkan kaki kita, insya Allah dengan ilmu kita hidup. Kalau harta ya kita tahu kan kok, nggak akan menjaga kita, tapi kita yang menjaga dia. Betul. Ya, betul nggak? Iya. Betul. Maka udah ilmu aja, gak usah takut. Ya, bahkan dengan ilmu itu Allah angkat derajatnya kan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Udah diangkat oleh Allah dengan ilmu, dengan keimanan kepada Allah. Kemudian dengan ilmu itu pun kita mengajarkan ilmu yang kita dapatkan ini walaupun sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Masya Allah. Dalam satu hadis disebutkan dari hadis ini dari an Abi Umamah, ya, dari Abi Umamah Al-Bahili, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wa hatta namla fi zuhriha wa hutta wal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu dan serta semut-semut yang di dalam lubang-lubangnya, sangkarnya itu, dan ikan-ikan yang ada di lautan, ini semua berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan walaupun satu huruf. Mengajarkan alif bata, itu berselawat atas kebaikan itu. Maksudnya selawat di sini mendoakan. Ya, maksud selawat di sini dari saluna mendoakan. Jadi Allah, malaikatnya, semut-semut yang di dalam sarangnya, kemudian ikan-ikan di dalam lautan, semua itu mendoakan bagi orang yang mengajarkan ilmu, terlebih khusus ilmu agama di sini ya. Diajarkan kepada orang yang membutuhkan, terutama pada umat ya. Maka disitulah saya ambil pelajaran bahwa para mu'alaf ini jangan pernah bosan untuk belajar ilmu. Terus belajar, cari ilmu. Sekarang apalagi Masya Allah, banyak sekali kajian-kajian yang tinggal kita bisa ikutin, ada niat untuk datang menyamperin, dan yang sungguh-sungguh gitu kan. Karena memang belajar itu nanti kita akan dapatkan rintangan kok, berat. Saya kira Koko dan yang lain sebagainya banyaklah pengalaman kan, bahwa belajar itu memang berat, terutama belajar agama, godaannya berat. Maka Imam Syafi'i mengatakan innamal ilmu bitta'ab. Sesungguhnya belajar itu mendapatkan ilmu, terutama ilmu agama ya. Belajar ilmu agama Allah ini berat, capek-capek. Harus berlatih dulu. Ya. Apa itu capeknya? Harus ada modal tenaga, waktu, materi, ya. Bisa juga material kan gitu kan? Ya, itu semua ada. Karena kalau kita hadir kajian, kemudian kita ikut halaqah atau apa segala macam, kita cuma modal dengar, kita ini bukan Imam Syafi'i yang dengar langsung masuk. Kan gitu kan? Ya minimal para mu'alaf bersungguh-sungguhlah. Dan kemudian kalau datang ke kajian, bawa catatan atau bawa kitabnya apa yang dikaji, sehingga betul-betul fokus pada bidangnya masing-masing nanti. Nah, terakhir lagi nih Kok, buat kaum muslimin yang mungkin sudah dapat hidayah duluan dulu dari kita nih Kok, dan juga mungkin ada kaitan dengan yang Islam yang kafah kan gitu. Silakan Kok. Menjadi Islam yang kafah itu tidak mudah. Tentunya tadi saya bilang kembali kepada modal ilmu, ini utamanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Masuklah kepada agama yang keseluruhan. Masuk keseluruhan ini kita nggak boleh ngambil enaknya aja. Kadang-kadang ada orang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang nggak cocok dan tidak ada keuntungan bagi dirinya, maka dia akan menganggap Islam itu tidak ada keberuntungan. Ini bahaya nih.
Ya, maka di dalam surah Al-Hajj Allah katakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, dan sebagian manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran. Apa maksudnya? Tafsirnya Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang yang menyembah Allah di pinggiran itu sebab turun ayat ini karena ada dulu orang Badui, yang sekelompok Badui, mereka datang ke Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian mau masuk Islam, kemudian mereka setelah Islam itu ada niatannya apa? Mudah-mudahan setelah keislaman mereka, tanah mereka jadi subur, tanaman-tanamannya juga jadi subur, kemudian hewan-hewan ternak mereka bertambah, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka inginkan kan? Ada tujuan mencari keuntungan dunia terhadap Islam itu tadi. Maka ini sebenarnya tidak boleh, tapi itu yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka pulang dari Madinah ke kampung-kampung mereka, lihat hujan turun, tadinya nggak hujan-hujan, kemudian sawahnya mulai subur karena air hujan tadi, hewan-hewan ternak mereka bertambah, dan seterusnya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya mereka mengatakan inna dinana hadzal khairun fatamassaku bihi. Sesungguhnya agama kita ini agama yang baik. Berpegang teguhlah sama agama ini. Karena apa? Ada keuntungan dunia. Ini nggak boleh. Ya, jangan kita beragama mencari keuntungan di agama. Artinya apa? Keuntungan dunia ya, dalam khusus. Kalau keuntungan akhirat memang itu tujuan kita untuk mencari itu. Nah, mencari keuntungan dunia. Tapi sebaliknya ketika mereka pulang ke kampung mereka lihat sawahnya kemudian gugur, kemudian hewan-hewannya banyak yang mati, ya anak-anak mereka tidak ada yang selamat misalkan gitu kan. Maka mereka mengatakan apa? Sebaliknya, ma fi dinina hadza khair. Tidak ada kebaikan pada agama kami ini. Dia menjelekkan Islam, bahkan menentang Islam. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang teman-teman yang baru hijrah kemudian masuk Islam, kafalah. Kafah di sini tadi modalnya ilmu dulu. Ilmu, insya Allah kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga modal itulah yang akan membimbing kita, yang bisa menjadi kafah tadi. Jadi jangan kafah tapi hanya sekedar omongan, tidak mau ada usaha untuk belajar. Ini kan, mohon maaf, bohong kan gitu. Jadi dia bisa jadi penentang agama. Kenapa? Karena tadi milih-milih. Oh, ini cocok bagi saya, menguntungkan ayat ini. Ayat ini nggak menguntungkan, udah saya singkirkan, saya nggak mau. Di ayat di surah An-Nur ayat 51 Allah mengatakan innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Kan itu kan? Sesungguhnya hanya perkataan orang-orang yang beriman yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya menetapkan suatu hukum, maksudnya hukum yang ada di dalam Al-Quran baik pun dalam hadis, dalam agama inilah kan gitu. Jangan dipilih-pilih. Apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na, selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, pasti semua memberikan manfaat. Tidak ada yang memberikan kesia-siaan, gitu kan? Sami'na wa ata'na. Sebagai orang mukmin yang sejati harusnya mengatakan kami mendengar dan kami taat. Itu. Jadi jangan, tunggu dulu. Sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar tapi tunggu dulu. Kami mau mikir dulu ini menguntungkan apa enggak. Nah, ini enggak boleh. Makanya itu pesan saya kok buat diri saya pribadi khususnya, bahwa kita beragama itu jangan cari keuntungan dunia, tapi cari keuntungan akhirat. Insya Allah dunia akan ikut dengan sendiri. Allahu Akbar. Iya, insya Allah. Insya Allah. Aduh, pesannya sangat dalam dan mungkin saya nggak bisa menyimpulkan. Nggak apa-apa kok, sama-sama kok. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih banyak kok. Sama-sama kok. Semoga Allah meridhoi kita dan memberkahi kita semua dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus kepada pemirsa An-Naba TV, rahimani wa rahimakumullah. Ya, insya Allah. Iya, sama-sama. Mungkin itu pemirsa An-Naba TV sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari sharing ini ada manfaatnya. Amin. Pasti banyak banget manfaatnya ya buat saya pribadi dan juga mungkin buat pemirsa. Amin. Nah, bagi pemirsa yang ingin berdonasi, silakan kami sudah sediakan running text di bawah ini untuk berdonasi untuk program Mu'alaf. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga buat pemirsa sekalian. Mungkin itu saja ya, Pak ya. Iya, kita tutup dengan kafaratul Iya, mungkin ada. Padahal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya